Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Hari ini kita akan beribadah pada Tuhan. Marilah kita satukan hati kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saat ini kita semua akan memuji Tuhan. Mulia nomor 28. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, yang patut kita puji, kita sembah, dan kita berbakti kepadanya. Nomor 28, mari kita bangkit berdiri. Majesty. Nomor 28. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Bahasa Inggrisnya, Majesty, worship His Majesty. nomor 28 yang depan. Unto Jesus be all glory, honor and praise.
majesty, kingdom, authority, flow from his throne unto his own, his anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kita berdoa. Puji nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh datang memuji dan muliakan nama-Mu. Kami bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan di hari yang kudus ini. Biarlah kami semua bersorak-sorai dan menyembah-Mu. Dan kami semua datang berbakti kepada-Mu. Terpuji nama Engkau Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Dari permulaan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Dikau. Biarlah Tuhan yang bertatah di atas puji-pujian, di atas gereja ini. Dan biarlah Tuhan datang menyapa kami. Tuhan berkati kami, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita surgawi. Tuhan, biarlah berikan kami kerinduan menyembah-Mu. Dan biarlah Tuhan, segala kemuliaan kami berikan kepadamu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali dan saat ini kita akan memasuki kepada pembacaan bersahut-sahutan yang terambil di nomor 6. Buku nyanyian kita nomor 6. Bagian belakang. Nomor 6. Bagian belakang kita baca pembacaan bersahut-sahutan 600 halaman 698. Halaman 698 nomor 6. Kita baca secara bersahut-sahutan. Nomor 6. Taat dan melakukan firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Itu perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang mendengar perkataanku ini hanya ia sama dengan orang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Selanjutnya kita kembali akan memuji Tuhan, nomor 44, Tuhan yang ajaib. My wonderful Lord, Tuhan yang ajaib. Nomor 44, halaman 70, nomor 44. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Kujakan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat memuji Engkau, Kau penebusku. Ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat kedua, ku serahkan jiwaku dikuasaimu, supaya ku jadi sempurna. Kehendak Tuhanku yang jadi atasku, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di surga memuji Engkau, Kau penebusku. Kau mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat ketiga, kusakan talentaku di hadapanmu, supaya memperkenankanmu. Seluruh milikku kuserahkan padamu, bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di surga memuji Engkau, Kau penebusku. Ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat keempat, Kaulah yang terindah dari semuanya, Kaulah firman yang maha kuasa. Selamanya Kau yang patut dimuliakan, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di surga memuji Engkau, Kau penebusku. Ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di halaman 693 bagian belakang. 692 bagian belakang, pengakuan iman rasuli. Kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus. Tapi sebelum kami memasuki lebih jauh, Tuhan tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, sehingga tidak menghalang doa kami datang kepadamu. Tuhan, dari tempat ini juga kami sehati Tuhan berdoa akan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan tibakan mereka dengan tidak kurang satu apa. Demikian pula yang tidak hadir karena kekurangan iman dan percaya mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka, sehingga mereka bisa dikuatkan dan bisa diingatkan kembali untuk datang bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus. Demikian pula dengan yang terbaring dalam keadaan sakit Tuhan. Tangan-Mu juga tidak terlalu pendek menjangkau setiap masalah mereka. Karena bilur-bilur-Mu yang tergantung di kayu salib sanggup menyembuhkan Tuhan. Sanggup memberikan kami dari segala penyakit yang dia derita. Untuk itu Tuhan kami sangat bersyukur berterima kasih pada siang hari ini. Kami percaya kalau kami ada di tempat ini Tuhan. Sebab janji firman-Mu, 1-2 orang berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, di situ Engkau ada. Dan kami percaya Roh Kudus menguasai tempat ini. Roh Kudus ada beserta dengan kami. Pimpin kami ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan memberi kami Tuhan hati untuk datang ke sini Tuhan senantiasa, bukan hanya untuk rutinitas kami untuk datang ke tempat ini, tapi kami terpanggil untuk mendengar firman-Mu, terpanggil untuk bersekutu memuji membesarkan Engkau. Dan biarlah hati kami Tuhan, kalau hati kami keras Engkau lembutkan, sehingga hati kami Tuhan siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Demikian pula Tuhan Pak Sulaiman Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan pakai dia dengan heranan ajaib, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apabila dia menyampaikan firman-Nya, bukan berasal daripada dia, tapi berasal dari Engkau menaruh firman-Mu di mulutnya. Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa Tuhan akan misi dan visi dari gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tidur. Engkau mengetahui segala visi dan visi gereja kami. Tuhan, biarlah kami hanya menaruh di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Karena kami hanya meminta dan meminta, tapi semuanya Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Demikian pula kami yang jemaat kecil ini, berikan kami Tuhan sehati, seiman, sepikir. Berikan kerjasama yang baik, kami terjalin persahabatan yang indah, persaudaraan yang indah, sehingga kami saling bahu-membahu satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan menuju rumah-Mu yang kudus. Bapak, kami juga menyerahkan akan Ibu Susan sebagai Ibu Gembala kami. Biarlah Engkau juga memberkati dia Tuhan. Engkau mengetahui segala keberadaannya, Engkau menguatkan dia, Engkau memberikan dia hikmat, akal budi bijaksana bertambah-tambah atas dia. Demikian anak-anaknya Tuhan Engkau pakai, sehingga mereka di kantor, di sekolah menjadi alat di dalam tangan-Mu. Juga kami Tuhan yang ada di sini, tidak terkecuali pakai kami semua Tuhan, menjadi alat dalam tangan-Mu, sesuai dengan talenta masing-masing kami. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat Tuhan akan penyakit COVID yang sedang merajalela di seluruh dunia Tuhan. Kalau boleh Tuhan, tolong angkat penyakit ini Tuhan, sehingga kami Tuhan terluput dari penyakit ini. Dan kami tahu Tuhan, kami hanya memegang janji firman-Mu, 1000 orang di sebelah kiri kami akan tergeletak, tapi Engkau akan melindungi kami. Itulah janji firman-Mu yang kami klaim Tuhan setiap saat. Bapak, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati akan Bapak Presiden Jokowi. Berikan dia kerjasama yang baik, mulai dari staf yang tertinggi sampai eselon yang paling rendah. Berikan kerjasama yang baik sehingga dalam memimpin dan mengambil segala kebijaksanaannya Tuhan. Selalu rasa hormat dan takut akan Engkau ada ditaruh dalam hatinya. Berkati akan bangsa kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa akan gereja-gereja di mana saja yang Tuhan, yang senantiasa punya kendala Tuhan untuk membuka gereja.
karena dilarang Tuhan. Biarlah Engkau memberi kemerdekaan untuk membuka gereja Tuhan. Engkau memberikan kemerdekaan bagi para pendeta, para penginjil, di mana saya berada mereka berada Tuhan. Sehingga mereka dengan leluasa menyampaikan firman-Mu. Mereka dengan leluasa Tuhan masuk ke pelosok dunia Tuhan. Sehingga nama-Mu bisa tersebar luas Tuhan. Dan berikan Tuhan finansial untuk penginjilan mereka dan rasa takut akan Engkau senantiasa ada di dalam hati mereka. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami juga bisa tinggal di negara Amerika, biarlah Engkau juga memberkati akan Bapak Presiden yang sudah terpilih. Berikan juga dia Tuhan hikmat, akal budi bijaksana yang berasal daripada-Mu. Sehingga dalam memimpin bangsa ini Tuhan, dia senantiasa diberi rasa takut dan hormat akan Engkau. Oh Bapa yang dalam surga, banyak sungguh yang hendak kami pinta daripada-Mu, tapi bibir kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang besar pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. (270) Penuhiku dengan firman-Mu. Penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa dipersilakan duduk. Tuhan penuhi. Silakan duduk kembali. Firman, dipersilakan duduk kembali. Ya, saya persilakan kepada pendeta Saul menyampaikan firman Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, beribadah, dan kita boleh memuji Tuhan, dan juga kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Sama-sama kita membaca Galatia 5 22, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita akan ulangi membaca, dan coba saudara sudah boleh mulai menghafalkan, karena 3 minggu berturut-turut kita membaca ayat ini. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 3 minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang kasih. 2 minggu lalu kita telah membicarakan tentang sukacita. Dan hari ini kita akan lompat satu, ya karena minggu lalu kita Ibu Susan yang menyampaikan firman Tuhan. Maka hari ini kita akan melihat kesabaran. Nanti minggu depan baru kita masuk kembali kepada yang ketiga, damai sejahtera. Jadi hari ini temanya adalah kesabaran, buah roh kesabaran. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh datang beribadah. Di hari yang cerah, udara yang cukup hangat, mengantarkan kami datang ke tempat ini, supaya kami tetap semangat memuji Engkau, dan sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, kita ingat bahwa buah roh itu adalah satu, tetapi ada 9 karakter sehingga dia berbuah. Kita orang percaya yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, maka hidup kita mesti berbuah. Berbuah dalam apa? Berbuah kasih, berbuah sukacita, berbuah damai sejahtera. Hari ini kita melihat kesabaran. Kesabaran di dalam bahasa Gerika atau bahasa Yunaninya disebut makrothumia. Nah, makrothumia itu artinya long suffering. Artinya penderitaan yang lama. Jadi kesabaran itu bisa diartikan dengan penderitaan yang lama. Mengapa demikian? Nanti kita akan lihat. Sabar dalam bahasa Mandarin, ada yang ngerti bahasa Mandarinnya? Ibu Lucia ngerti ya? Bahasa Mandarin sabar itu apa? Apa? Gak tahu? Ya, kata ren gitu ya. Sabar, Ibu Lien An mesti tahu ya. Kata sabar, ren kan ya. Tulisannya itu bagus sekali. Di bawahnya itu ada dua itu, satu hati, ya. Kalau nggak salah sin ya, hati ya. Satu hati di bawahnya itu. Kalau ada gambar bagus. Nanti di video saya taruh gambarnya. Jadi satu hati di bawah, di atasnya itu ada pisau. Jadi 2 kata, ada pisau dan hati. Jadi kata sabar dalam bahasa Mandarin ini seakan ada pisau yang sedang memotong hati kita. Seperti ibu-ibu sedang memotong kaki babi begitu ya. Potong hati itu. Jadi begitu sakitnya itu sabar. Maka dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggris dikatakan long suffering. Penderitaan yang cukup lama. Penderitaan yang lama. Di dalam psikologi definisi kesabaran beda lagi. Kesabaran itu berarti kualitas diri dari seorang manusia untuk menahan, tidak memberikan kesempatan marah. Untuk menahan, tidak memberi kesempatan balas dendam. Untuk menahan, tidak untuk mengabaikan cacian orang lain. Diberikan kekuatan untuk menahan. Kalau ada orang yang menghina kita, kita tidak menghina balik. Kalau ada orang yang benci kita, kita tidak benci balik. Itu merupakan kesabaran. Lalu kesabaran untuk tidak bertindak gopo-gopo. Itu juga merupakan kesabaran. Menahan diri untuk tidak tergopo-gopo melakukan sesuatu.
Kalau tidak sabar, sangat bahaya. Sembarang bicara juga bahaya. Di media sosial itu gampang kita menjadi tergopoh-gopoh. Kita terima WA dari orang, belum sempat kita baca, hanya lihat judulnya, kita langsung forward ke orang lain. Ada orang baca mungkin bisa sakit hati, marah, dan sebagainya. Itu cepat bisa sampai demikian. Kemudian ngomong, tulis-tulisan. Belakangan banyak terjadi masalah di dalam media sosial. Ya, orang nulis di Twitter misalnya. Orang nulis di Instagram, orang rekam dia bicara sendiri. Ada seorang yang disebut tanda kutip wartawan ngakunya, dia mau protes kepada Presiden Jokowi, tetapi dia menyebutkan ibu kota yang baru itu tempat jin buang anak, ya, tempat tinggal gundurwo dan setan-setan. Temannya nyelutuk monyet, akhirnya dia sekarang lagi masuk penjara, lagi bermasalah. Ada seorang kakek umur 89 tahun dicurigai mencuri mobil. Jadi dia bawa mobil, dicurigai mencuri mobil, orang-orang kejar dari belakang. Kemudian keroyok dia, pukul dia sampai mati. Lalu diselidiki ternyata, tapi jangan kita balikkan. Kalau misalnya ada tugas kita belum selesai, kita lambat-lambat, tahan-tahan tidak mau kerjakan, itu bukan sabar. Itu namanya apa? Malas, saudara. Beda ya. Jadi kita bedakan. Menahan sesuatu itu juga bukan sabar. Tapi kalau kita mau berbuat baik kepada orang, kita tahu kita bisa berbuat baik kepada orang, itu jangan ditahan. Bukan karena kita sabar. Itu namanya apa? Menahan kebaikan. Itu merupakan satu pekerjaan yang sia-sia. Kita tahu orang itu bisa ditolong, tapi kita tidak melakukannya hari ini. Kita mau bukan sabar, kita mau menahan. Itu jangan disalahkan. Kalau kita bicara tentang sabar, ada dua hal yang mau kita ingat baik-baik. Pertama, sabar menunggu apa yang Allah mau berikan kepada kita. Sabar menunggu. Yang kedua adalah sabar melaksanakan, menjalankan apa yang kita terima dari Allah. Contoh, seorang ibu, dia akan sabar menunggu sampai 9 bulan, dia hamil, kemudian sampai 9 bulan menunggu anaknya lahir. Dia sabar menunggu. Tapi di dalam menunggunya itu, dia tidak tinggal diam. Dia bisa pergi ke dokter, dia bisa makan vitamin, dia olahraga, ya dia makan makanan yang sehat, dia lakukan banyak hal yang menyehatkan, mempersiapkan diri untuk melahirkan anaknya. Setelah dia menunggu hasilnya, dapat hasilnya, sekarang dia sudah dapat hasilnya untuk memelihara hasil dari tunggunya itu, dia harus menjaga anaknya, memberikan dia susu, menjaga dia, memelihara dia, sampai dia besar, kasih pendidikan, dididik, sampai besar, sampai dewasa, dan sebagainya. Jadi, itu contoh kesabaran. Jadi kesabaran menunggu apa yang Allah akan berikan. Dan yang kedua adalah menunggu atau menjalani hasil yang ditunggu atas apa yang Allah berikan. Coba kita buka Alkitab kita, Mazmur 130. Mazmur 130, Mazmur 130 ayat yang kelima. Mazmur 130 ayat yang kelima, kalau kita temukan, sama-sama kita buka suara membacanya.
Mazmur 130 ayat 5. 1, 2, ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi, aku menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan firman-Nya, sabar menunggu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Itu kesabaran. Ketika kita sabar menunggu pekerjaan, itu bukan berarti kita tinggal diam lipat tangan, duduk di rumah bersemedi, enggak. Kita harus berusaha mencari, dapatkan pekerjaan itu. Tapi dengan sabar, tidak tergopoh-gopoh. Coba kita sekarang akan buka ayat yang baru, Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kalau teman-teman yang ikut Bible study atau doa, kita sudah pernah sekilas membahas Yakobus ini. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya mengajak kita perhatikan baik-baik. Saya baca ayat yang ganjil, saudara sekalian baca ayat yang genap. Yakobus 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, sama-sama baca. Kamu Saya baca ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, sebagai perenungan kita hari ini tentang sabar, kita akan melihat 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, dikatakan bersabar kepada kedatangan Tuhan. Bersabar kepada kedatangan Tuhan, ayat 7. Sampai pada kedatangan Tuhan. Artinya waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan itu belum tiba, jangan gegabah. Kalau kita gegabah, ceroboh, bahaya. Ya. Saudara, di dalam Alkitab ada contoh-contoh tokoh Alkitab yang tidak sabar. Abraham itu sangat terkenal sebagai bapak orang-orang beriman. Abraham, ya, ingat, kita catat baik-baik. Abraham itu terkenal sebagai bapak orang beriman. Tetapi Abraham itu juga pernah mengalami banyak hal, termasuk pergumulan di dalam iman dia. Terutama istrinya Sarah. Allah berjanji akan memberikan keturunannya seperti bintang di langit. Itu janji daripada Allah kepada Abraham. Tetapi Sarah itu tidak melahirkan anak. Sudah usia lanjut, tidak melahirkan anak. Dia tunggu. Sarah, istri Abraham, tidak sabar. Alkitab mencatat dia panggil pembantunya
yang bernama Hagar supaya diam-diam pergi ke tendanya Abraham. Artinya masuk ke kamarnya Abraham, tidur di sana bersama dengan Abraham. Sehingga melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Nah, ini kesalahan daripada Sarah yang tidak sabar. Setelah itu lahirlah Ishak. Maka terjadi pertengkaran sampai hari ini kan ya, antara Ismail dan bangsa orang keturunan Ishak dan Ismail. Terjadi permusuhan. Itu mulai dari ketidaksabaran dari istri Abraham yang bernama Sarah itu. Musa juga tidak sabar menunggu apa yang Tuhan rancangkan kepada dia. Musa itu kan anak yang dibuang ke dalam sungai, ingat ya, sungai Nil. Diambil oleh putri Firaun, kemudian putri Firaun memelihara, jadikan dia sebagai anak angkat. Jadi boleh dibilang dia sebagai anak angkat dari putri raja, seperti semacam pangeran lah begitu. Dia dilatih untuk berperang, itu Musa. Suatu hari ketika dia berjalan-jalan di sekitar kerajaan, dia melihat ada orang Israel dipukul, bahkan dibunuh oleh orang Mesir. Hatinya marah, maka dia bunuh orang Mesir itu. Tapi sayang sekali, walaupun zaman dulu tidak ada CCTV, tapi rupanya ada orang melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Sehingga dia dikasih tahu oleh orang tersebut, "Hai Musa, awas, engkau telah melakukan ini ya, saya akan laporkan." Jadi Musa merasa sudah tidak nyaman lagi di kerajaan. Dia harus lari. Alkitab mencatat dia lari pergi dan sampai umur 80 tahun baru keluar lagi. Jadi waktu dia muda, dia pikir dia sudah hebat, dia mau lakukan sesuatu, tapi ternyata belum waktu Tuhan. Tidak sabar dia. Jadi itu yang terjadi di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Saudara, bagaimana orang yang sabar? Saya kasih contoh. Seorang ibu, dia mau naik pesawat, dia pergi ke airport, kemudian pesawat delay 3 jam. Dia tunggu di situ 3 jam. Sesudah 2,5 jam, dia datang lagi ke bagian tiket, dikatakan delay lagi, tambah lagi 4 jam. Sekarang menjadi 7 jam. Jadi dia menunggu 7 jam. Jam ke-8 baru berangkat. Dia berhasil menunggu sampai 7 jam. Sabar gak orang ini? Tunggu. Belum tentu ya. Memang dia tunggu sampai 8 jam. Tapi belum tentu dia sabar. Lalu bagaimana mengetahui orang ini sabar atau tidak? Sabar ialah ketika kita menunggu, apa yang kita lakukan? Waktu kita menunggu dengan ngomel-ngomel, marah-marah, menggerutu, protes. Nah, itulah yang disebut dengan percuma. Itu bukan kesabaran. Memang kita berhasil menunggu 7 jam, 8 jam, tapi ngomel-ngomel, marah-marah. Saudara yang saya kasih Tuhan, orang yang sabar dia akan menunggu 7 sampai 8 jam tanpa ngomel-ngomel. Bahkan mungkin dia bisa bersyukur. Syukur Tuhan, saya harus tunggu 8 jam di sini. Saya punya kesempatan untuk istirahat, untuk melihat airport ini kira-kira apa yang terjadi, bisa beli lagi oleh-oleh, tambahan dan sebagainya. Ada rasa syukur, bukan ngomel-ngomel. Nah saudara, jadi kesabaran yang pertama berdasarkan kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Jadi kesabaran yang ditunggu, bersabar menunggu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita.
Jadi saudara, waktu kita sabar menunggu bukan berarti kita tinggal diam. Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam hidup kita itu kita tidak sanggup lakukan. Tapi kita hanya bisa tunggu. Kita tidak sanggup mengubahnya. Kita hanya bisa menunggu. Bersabarlah. Seperti orang yang sedang menanti apply green card, apply citizen. Itu tidak ada jangkauan pada dia untuk pergi mendesak supaya dapat cepat, nggak bisa. Dia hanya perlu bersabar menunggu. Dan di dalam dia menunggu, dia tidak perlu diam di kamar terus menunggu. Dia harus bekerja, lakukan banyak hal. Tetap hidup seperti biasa, menunggu mendapatkan hasil daripada keputusan pemerintah misalnya. Mendapatkan surat-surat green card ataupun citizen. Itu yang pertama, bersabar kedatangan Tuhan. Sekarang yang kedua, ayat ke-10, mari kita baca. Di situ dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bersabar ketika orang-orang tidak bisa berubah. Karena kita tidak bisa mengubah orang tersebut, bersabarlah. Ya. Hal ini bisa terjadi baik di kantor, di tempat pertemuan, di tempat kerja, ya. Di mana-mana. Ketika kita tidak bisa mengubah orang itu, kita hanya perlu bersabar. Kata yang dipakai di sini adalah tadi saya katakan makrothumia. Makrothumia itu berarti long suffering. Terjemahan lain adalah long heat. Panas yang lama. Jadi kesabaran itu merupakan panas yang lama. Hati kita panas dalam waktu yang lama, gak sampai meledak. Karena kita dapat mengontrol hati kita. Itu kesabaran. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol hati kita, maka kita namanya kehilangan kesabaran. Saudara, kapan kita kehilangan kesabaran? Kita bisa kehilangan kesabaran itu setiap saat. Kita gak tahu. Kadang-kadang mungkin di bank kita antri, kita kehilangan kesabaran. Karena ada orang yang datang terakhir mungkin dikasih duluan. Kan sering terjadi kan? Kita tanda kutip marah. Di mana-mana juga. Tapi waktu ada orang atau kita sedang antri, kemudian ada orang nyelonong langsung ke depan, kita tidak marah, itu artinya kita sedang panas yang lama, tapi tidak sampai tidak terkontrol. Kita terkontrol karena kita tidak marah, karena kita tidak sampai emosi, kita tidak meledak, kita tidak sampai jengkel dan sebagainya. Ya udah, gak apa-apa. Kadang-kadang mungkin perlu demikian. Kadang-kadang kita kalau ke supermarket, ya antri di situ ya ada orang mau duluan. Ya, saya bilang ya udah, lu mau duluan ya duluannya gak apa-apa gitu ya. Kasihkan dia duluan. Tapi kadang-kadang karena dia gak tahu, dia baris di depan kita juga. Kalau dia mau duluan ya duluan gak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengerti, dia malu sendiri, dia balik lagi ke belakang. Tapi ada yang tidak tahu malu, ya udah, dia ambil ya pas sekali waktunya dia bisa di depan gitu ya. Dia bisa duluan gitu. Kebetulan mungkin dia katakan demikian. Nah, pada waktu kita mengalami seperti demikian, sudah antrian panjang, bagaimana sikap kita? Apakah kita marah atau kita biasakan saja begitu? Disitulah latihan kita yang disebut dengan mengontrol panas hati yang lama. Mengontrol penderitaan hidup yang lama itu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, sabar itu berdasarkan apa? Ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang
dan penuh belas kasihan. Bersabar ketika penderitaan yang kita alami. Bersabar. Saudara, Ayub itu menghadapi kesabaran yang cukup panjang. Tapi dia menang. Bayangkan, Ayub, Alkitab mencatat orang yang saleh, orang yang jujur, taat pada firman Tuhan, kaya raya, anaknya ada 10, mereka juga ternaknya juga banyak, mereka sering mengadakan pesta setiap malam, dan pagi-pagi Ayub sudah datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan untuk kalau anaknya berbuat salah, mereka boleh diampuni. Lalu iblis lewat di sana, iblis bilang begini, Ayub bisa begitu kan karena hartanya banyak. Ayub bisa begitu kan ternak domba, kambingnya, lembunya banyak. Coba kalau dia miskin. Allah bilang, enggak. Walaupun Ayub miskin, dia tetap akan setia pada Tuhan. Lalu iblis bilang, minta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Alkitab mencatat, iblis mencobai Ayub, hartanya itu dirampas. Habis-habisan, semuanya dirampas. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Iblis datang lagi pada dia. Kan anak-anaknya itu masih ada, anak-anaknya juga mati semuanya. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Lalu iblis katakan, kan tubuhnya masih sehat. Alkitab mencatat, iblis diizinkan oleh Allah membuat Ayub sakit. Sampai begitu menderitanya, ada bisul-bisulan dalam tubuhnya. Gatal sekali. Dia menggaruknya pakai pasir dan pakai beling untuk menggaruk gatal-gatal tubuhnya itu. Tapi di situ dia tetap setia pada Tuhan. Sampai istrinya itu menyuruh Ayub, kamu sudah begini masih setia kepada Tuhan Allahmu? Dia suruh suaminya itu mati aja gitu ya. Tapi Ayub bilang, enyah kau perempuan gila. Jadi dia marah istrinya. Saudara yang saya kasih sama Tuhan, Alkitab mencatatkan sejarah, kita tahu Ayub itu karena dia tahan dalam long suffering, tahan dalam panas hati, terkontrol dia. Walaupun mungkin teman-temannya datang awalnya mungkin menghibur, kemudian tambah lagi mengejek. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan, tetap taat, dan Tuhan mengubah hidupnya. Nah, itulah disebut dengan kesabaran. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah sabar? Sabar dalam hal apa? Sabar menunggu. Saudara, orang yang sabar pasti dalam hidupnya ada pengampunan. Kalau hari ini engkau belum mengampuni orang lain, jangan pernah mengaku kita itu sabar. Kalau hari ini kita masih membenci orang, jangan kita ngaku. Malu kita bilang kita ini orang sabar. Kalau hari ini kita masih menghina orang, jangan mengaku kita ini orang yang sabar. Saudara yang saya kasih Tuhan, sabar itu seperti Ayub, dia bertahan dalam tekanan. Jadi kita mesti bertahan dalam tekanan yang di dalam bahasa Alkitab dikatakan hipomone. Hipo itu di bawah, mone itu tekanan. Jadi hipomone di bawah tekanan. Hidupnya di bawah tekanan, tapi tetap kuat. Makin tertekan, makin kuat. Makin kuat imannya, makin kuat mengasihi Tuhan. Itulah kehidupan orang percaya yang memiliki buah roh. Jadi untuk mengetes kita sudah memiliki buah roh itu, semuanya ini. Contoh-contohnya sudah ada.
Tahan nggak kita dalam menghadapi kesulitan? Tahan nggak kita kalau dipanas-panasi orang? Jangan cepat emosi, jangan cepat marah dan sebagainya. Amsal 14 saya tutup dengan ini, sama-sama kita baca sebagai ayat pegangan kita. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Amsal 14, 29. 1, 2, ya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya ulangi, sama-sama kita baca. Amsal 14, 29. 1, 2, ya. Orang yang sabar besar pengertiannya, siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi kalau kita sabar, maka besar pengertian kita, bertambah hikmat, karena banyak kita belajar, bertambah pintar. Tetapi cepat marah, bertambah bodoh. Saudara perhatikan, di mana saja, baik di airport, di pesawat, di jalanan, dan sebagainya. Kalau itu viral, sempat sudah tersebar, orang yang marah duluan itu, nanti juga dia minta maaf duluan gitu. Selalu begitu, saya perhatikan. Yang dia marah duluan, dia minta maaf duluan. Dia harus minta maaf. Karena dia sadar dia telah melakukan kesalahan. Dia rugi kalau dia marah duluan. Dia rugi kalau dia emosi. Jadi kita perlu jaga kemanapun kita pergi. Baik kita di airport, kita di jalanan, di bus, di pasar, di market, di kantor, di toko, atau di mana saja di bus. Ya, lebih baik kita mengalah bukan karena kita takut. Kita mengalah untuk mencapai kemenangan itu. Karena kita mengalah berarti besar pengertian kita. Kita berhikmat. Tapi kalau kita emosi duluan, kita marah duluan, apa dikatakan? Besar kebodohan. Nanti juga kita akan yang minta maaf. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentu akan meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah sabar. Saudara perhatikan, dia dicaci, diludahi, ditendang, ditampar. Ya, dihina, dipaku di atas kayu salib. Ditelanjangi di atas salib. Ditusuk pakai tombak di atas kayu salib. Dia masih ucapkan satu kalimat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu Yudas Iskariot datang bersama rombongan, Yudas mencium Yesus di Taman Getsemani. Kemudian orang menangkap Yesus. Kepala pasukan bersama yang lain menangkap Yesus. Lalu murid Yesus namanya Petrus, dia ambil pedang, dia menghunus pedang itu, memotong telinga prajurit itu, putus telinganya. Orang yang menangkap Yesus telinganya putus. Tapi Yesus tidak katakan, ayo Petrus serang terus, yuk maju, cayo, enggak demikian. Tapi dia katakan, Petrus sarungkan pedangmu, sebab barang siapa yang main pedang, dia akan mati di ujung pedang. Di situ dia masih mengontrol kesabarannya. Saudara, kita mau teladani Tuhan Yesus sebagai orang percaya. Inilah kelebihan daripada orang percaya. Kelebihan dari kita sebagai orang Kristen. Kalau tidak, kita percuma datang ke gereja, percaya kepada Tuhan, dan kalau tidak, percuma Yesus mati juga di atas kayu salib. Karena dia mati di atas kayu salib, maunya kita sebagai orang percaya yang kualitasnya itu lebih tinggi, yang lebih berhikmat, karakternya itu lebih baik, termasuk dalam hal kesabaran. Di luar sana, kita akan malu menghadapi orang-orang yang bukan Kristen, belum percaya Yesus, mereka sabar. Kita orang Kristen tidak sabar, bisa marah-marah, bisa cepat emosi, cepat naik darah, cepat baper. Kita malu bukan? Itu sebenarnya kita harus lebih tinggi.
Karena kesabaran orang percaya itu bukan hanya sekedar menunggu, tapi waktu dia menunggu, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, bukan mengeluh, bukan marah, bukan jengkel, bukan unjuk rasa dan sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kadang tertemplak malu. Kami tiap minggu datang ke gereja, bahkan seminggu 2-3 kali mendengarkan firman Tuhan. Alkitab barangkali sudah berulang-ulang kami baca. Kami mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, mengaku pengikut Yesus. Tapi hidup kami tidak ubah, bahkan lebih bobrok dari orang di luar sana. Oh Tuhan, kami malu. Ampuni kami Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan tanpa mempraktekkan. Tapi kami ingin Tuhan mendengar firman-Mu, mempraktekkan firman-Mu. Percaya kepadamu, kami memiliki buah roh, buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, buah kesabaran. Tuhan, pakai hidup kami, supaya kami boleh melatih, mengontrol diri kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap menjaga diri kami dimanapun kami berada Tuhan. Kasihani kami Tuhan ketika kami di airport, di tempat pekerjaan, di supermarket, di rumah. Menghadapi anak, suami, menantu, istri, tetangga dan sebagainya. Menghadapi bos, menghadapi customer, menghadapi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, jaga supaya kami boleh mengontrol hidup kami, benar-benar mencerminkan kasih daripada Tuhan yang memiliki kesabaran yang panjang itu, panjang sabar. Dengar doa kami, dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Susan. Selanjutnya kita mau masuk kepada persembahan. Marilah kita berikan yang untuk bagian kita diberikan pada Tuhan, apa yang wajib diberikan pada Tuhan, kepada Kaisar apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar, itu kata Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu 295, Ku pancarkan keindahanmu. Let the beauty of Jesus be seen in me. Ku pancarkan keindahanmu, nomor 295. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me. All is wonderful, patient and purity. Oh, the Spirit divine, oh my nature divine, till the beauty of Jesus be seen in me. Mari kita berdoa doa persembahan. Mari kita semua bangkit berdiri. Doa persembahan saya persilakan kepada Ibu Usia untuk doa persembahan. Terimalah sedikit persembahan dari kami ini, supaya kita untuk membesar kemudian Tuhan Yesus. Ya Allah, puji dan syukur. Terima kasih Bapak dan Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Pada saat ini kita ada pengumuman dari Pendeta Saud, kami persilakan. Sekali lagi selamat beribadah, selamat datang di Gereja Cornerstone. Sekali lagi mewakili Gereja Cornerstone, kita ingin ucapkan walaupun baru masuk hari ke-6, Kyonghi semuanya ya, Tuhan Yesus memberkati Anda, memberkati yang paling penting itu kesehatan, yang kedua mungkin kantongnya ya, dan yang lain-lain ya, pokoknya Tuhan berkati keluarga, sanak famili, anak, cucu, menantu, semuanya Tuhan berkati kita sekalian dan juga memberkati pelayanan kita gitu ya. Tadi supaya kita semuanya hidup sehat, bahagia, sukacita yang dari Tuhan tentunya. Kedua, tolong doakan untuk rangkaian acara persiapan Paskah kita ya. Kita akan bersama-sama masuk Paskah bulan-bulan depan. Kemudian juga kalau Tuhan izinkan ada tamu dari Indonesia, ada penyanyi yang diberi kesempatan untuk menyampaikan puji-pujian di gereja kita. Kita doakan untuk semua persiapannya, untuk dana yang diperlukan, kita semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi, doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian yang ada di mana saja, baik yang saat ini berada di rumah, maupun pada saat ini yang ada di gereja, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, menyertai kesehatan kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai keluarga kita, menyertai seluruh hidup kita, bahkan pelayanan kita dari sekarang ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku.